Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, tidak terasa ya. Sudah tema 2 aja nih. Hari ini kita masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mencari informasi dalam teks bacaan dengan cara membuat pertanyaan. Yang kedua, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menyebutkan cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kita langsung pada materi yang pertama, yaitu cara mencari informasi pada teks bacaan. Yang pertama, tentu saja harus membaca teks bacaan dengan teliti. Jika perlu, berulang-ulang sampai benar-benar mengerti. Dan yang kedua, membuat pertanyaan sekaligus jawabannya yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Kalian mungkin sudah sering ya membaca teks bacaan. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat pertanyaan dari teks bacaan. Caranya adalah untuk membuat pertanyaan, tentu saja kita menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada 6 loh anak-anak. Biasa disingkat dengan 5W 1H. W yang pertama adalah what. What artinya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan suatu peristiwa, kejadian, atau benda. W yang kedua adalah where, artinya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. W yang ketiga adalah when. When artinya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. W yang keempat adalah who. Who artinya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan tokoh atau seseorang. W yang kelima adalah why. Why artinya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab. Dan H yang terakhir, 1H ini adalah how. How artinya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu. Nah anak-anak, agar kalian lebih paham, kita coba ya membuat pertanyaan dari teks bacaan. Bacalah teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik langsung oleh Sayuti Melik. Pada harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgadikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10
dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari teks bacaan ini kalian akan membuat pertanyaan dengan 6 buah kata tanya yang tadi. Ya, kita coba ya. Ingat 5W1H. W yang pertama adalah what. What artinya apa? Kita buat pertanyaan dengan kata tanya apa. Contohnya harus berkaitan dengan bacaan tadi ya, harus nyambung dengan bacaan yang tadi. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Ini pertanyaannya. Kalian buat pertanyaannya sendiri dan buat juga jawabannya sendiri. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk W yang kedua adalah where. Where artinya di mana. Kita buat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Menurut bacaan di atas, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Untuk W yang ketiga adalah when. Kapan? Kalian buat pertanyaan dengan kata tanya kapan. Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Jawabannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Ini pertanyaan dan jawaban harus sesuai dengan bacaan tadi ya anak-anak. Jadi harus nyambung antara pertanyaan, jawaban, dan teks bacaan. Untuk W yang keempat adalah who. Who itu artinya siapa. Nah, buat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Dan W yang kelima adalah why. Why artinya mengapa. Kalian buat pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Mengapa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Nah, kalau kalian buat pertanyaan dengan kata tanya mengapa, jawabannya sudah tentu dengan karena ingin segera bebas dari penjajahan Jepang. Dan H yang terakhir yaitu how. How itu bagaimana. Jadi kalian buat pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Contohnya di sini, bagaimana proses pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses pembuatannya, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan dibacakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 ya anak-anak, maaf ya ini Bu Guru salah, 1945 oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada jam 10 pagi. Nah, setelah usahakan kata tanya itu berada di depan ya anak-anak ya, mengawali pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian buat. Nah, setelah semuanya selesai, maka jawaban-jawaban tadi yang kalian buat tadi disatukan dalam satu paragraf. Ingat ya, jawabannya saja. Satukan dalam satu paragraf. Dan menjadi seperti ini. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan karena rakyat Indonesia ingin segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Teks proklamasi dibacakan jam 10 pagi, kemudian setelah itu dikibarkanlah bendera merah putih untuk pertama kali oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Nah, inilah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi dikumpulkan jawabannya, digabungkan menjadi sebuah paragraf. Ya, begitulah cara mencari informasi pada suatu teks bacaan.
Untuk materi berikutnya adalah tentang menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Maknanya apa sih proklamasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia itu sendiri? Nah, sebelum menyebutkan maknanya, simak dulu penjelasan dari Bu Guru tentang latar belakang atau penyebab terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, diingat dan dicatat tanggal-tanggalnya ya anak-anak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian kota Nagasaki juga dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, setelah itu karena kota Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom atom oleh Amerika Serikat, akhirnya Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 14 Agustus 1945. Ya. Dan tekad yang besar bangsa Indonesia untuk segera merdeka. Selain itu, nah, setelah latar belakang tadi, disusunlah perumusan dan penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, proses perumusan dan penyusunannya adalah sebagai berikut. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Diingat dan dicatat ya nama-nama beliau agar kalian ingat dan bisa mengerjakan soal-soal ketika ulangan nanti. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik langsung oleh Sayuti Melik. Setelah itu, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pukul 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Sedangkan yang mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya adalah Suhud dan Latif Hendraningrat. Wah, hebat ya anak-anak. Suhud dan Latif Hendraningrat berkesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih yang pertama kalinya. Demikianlah itu proses perumusan, penyusunan sampai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa dilihat gambar ini. Ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah suara Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita simak ya videonya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Kita simak videonya ya sekali lagi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Itulah tadi rekaman suara Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa sih artinya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Yang pertama, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno, itu artinya lahirnya sebuah negara baru, yaitu Indonesia. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah merdeka dan menaikkan martabat bangsa, serta sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Itulah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dicatat dan diingat ya anak-anak. Untuk materi berikutnya adalah tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah cara penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuannya untuk bertahan hidup. Bukan hanya hewan dan manusia saja loh yang beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi tumbuhan juga harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan hidup di suatu lingkungan tertentu. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya yaitu sebagai berikut. Ada yang tahu? Ini gambar bunga apa ya? Betul sekali, itu gambar bunga teratai. Teratai hidup di air. Untuk menyesuaikan diri dengan air, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis agar penguapan terjadi dengan mudah. Teratai juga memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernapas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Contoh yang kedua adalah kaktus. Lingkungan hidup kaktus di mana sih? Kalian tahu kan? Kalian sering lihat kaktus adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti gurun. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan itu, daun kaktus berbentuk kecil-kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, batangnya juga tebal, berair, dan berlapis lilin untuk menyimpan persediaan air. Dan juga akarnya panjang untuk mencari air di tanah. Pada saat kekeringan, kaktus akan menggunakan cadangan makanan yang tersimpan di batangnya. Dan yang terakhir adalah eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di atas permukaan air. Untuk menyesuaikan diri, ia memiliki batang yang menggembung berisi rongga udara seperti spons, sehingga dapat mengapung di atas air. Daunnya lebar dan licin. Fungsinya untuk mempercepat penguapan dan daunnya tidak basah jika terkena air. Alhamdulillah, pelajaran tema 1, pelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai. Tunggu tugas dari Bu Guru ya, akan dikirim selanjutnya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.